Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Sirin radhiyallahu ta'ala anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Wa an ibni Sirina lan den riwayataken saking Imam Ibni Sirin radhiyallahu ta'ala anhu apa qala dawuh sapa Ibnu Sirin, kanu ono sapa salaf atau ulama iku yata'allamuna podo belajar sapa salaf iku yata'allamuna podo belajar sapa salaf al-huda ing pituduh. Al-huda ini sesuai dengan catatan kaki itu yutlaku ala tauhid wa taqdis, ada yang memaknai tauhid dan juga takdis. Wa yutlaku ala ma la yu'rafu illa bilisanil anbiya minal fi'li wat tarki. Ada juga yang memaknai al-huda sesuatu yang tidak bisa diketahui kecuali dengan perantara lesannya para anbiya, seperti perilaku atau melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Atau juga bisa disebut dengan alal kul, semuanya pokoknya huda nih kan. Kama yata'allamuna koyo oleh belajar sopo salaf, kama yata'allamuna koyo oleh belajar sopo salaf al-ilma ing ilmu, al-ilma ing ilmu. Merujuk pada keterangan yang kemarin bahwa untuk membangun sebuah pribadi yang baik pada diri seorang anak itu tidak pernah terlepas dari kebaikan dari orang tuanya. Memang beliau membahas pembahasan ini diambil dari hadisnya Rasulullah yang paling mendasar dan yang paling pertama kali harus diperhatikan. Jadi kula ben panjenengan untuk kemudian ingin menjadi orang tua dari anak-anak yang soleh, nika kudu memperhatikan hakul walad, haknya anak. Ada 3 macam, diantaranya pertama menaparing asma, paringin asma sesae, kasih nama yang baik, dan juga perhatikan calon ibu yang akan menyusui anak. Ini ihtimal, ada kemungkinan ibu yang dimaksud dalam hadis ini adalah ibu kandung atau ibu yang memang berprofesi sebagai tukang menyusui. Karena di negeri Arab itu sudah menjadi hal biasa, buruh susuan itu sudah biasa. Orang bini setokang ajual aing soso, maksudnya tokang nyoso enak anak kene, itu sudah biasa. Itu juga harus diperhatikan seorang ibu yang demikian itu. Terus yang tak kalah pentingnya yang nomor 3 ini, wa yuhassina adabah, memperbaiki adabnya sang anak. Tentunya ketika berbicara masalah adab anak juga tidak terlepas dari kebiasaan orang sepuh.
Men orang sepo nikah membiasakan anak mulai kecil dengan kebiasaan-kebiasaan yang terpuji, dengan kebiasaan yang baik, maka anak akan tumbuh dengan kebiasaan yang baik. Ketika orang tua memberikan kebiasaan-kebiasaan buruk pada jiwa sang anak, maka tidak menutup kemungkinan anak itu akan tumbuh dalam keburukan. Nikah tergantung seberapa serius orang sepo nikah teron di anak. Nikah ki beda hubungan yang sangat-sangat berkaitan dengan keterangan di bawahnya. Neng kanto nikah ada satu riwayat dari Imam Ibni Sirin. Ibni Sirin nikah punya satu keistimewaan, yang mana saudara-saudara beliau itu min ahlil ilmi. Jadi Ibnu Sirin ini kan diteretan, banyak teretan termasuk bini juga beda, dan itu bagian daripada ulama kan. Seteretanan ini kedeti kapi, alim kapi. Ternyata rahasianya apa? Ibnu Sirin ini kedimin bapaknya ketika melakukan akad nikah. Beliau itu mendatangkan para ulama yang berada di sekitar tempat beliau. Untuk apa ulama itu dihadirkan? Untuk memberikan doa. Ini yang menjadi motivasi buat kita, khusus sepanjenengan sekita akabin. Pagi mensampian akabin, dikecek sampai kelupain para ulama, para masyayikh yang berada di sekitar tempat sampean nikah cek kelupain undang tapi to cunah ngamri barokana para masyayikh dan para ulama. Karena kelaban abe nikah nggak oleh tua dari para ulama, yang tentunya ulama itu memiliki sanad keilmuan yang nyambung sampai Rasulullah, maka kebesaran barokah yang ada dalam acara itu sangat nyata dan sangat nampak sekali pada mempelai berdua sekaligus anak keturunan. Jadi cok neroh para artis kasa akabin nyari tempat yang paling indah di hotel di luar negeri, senorok kerokun jakanjan melolo keluarganya tak ada ulaman sama sekali. Yang diprioritaskan pada saat itu kemegahan acara, keindahan acara, namun melupakan satu hal yang penting, yaitu keberkahan. Santreh prinsipnya senajan kabin sederhana, sepenting barokah raja. Dalam masa tepat wan pancen bedah tak pati raja, acaran jangan besar-besar, tapi seundang orang-orang besar. Ngonceng orang-orang sepancen semak ungku kepengiran amrih ridana ben amrih tuwana. Ini kan ada banyak kisah yang berhubungan dengan doaul ulama wassolihin. Orang-orang dulu itu nikah tradisinya mendik potrah biasanya ki kana nikah pone bertanya habis ke kiai ditahnik, minta tahnik kepada kiai. Apa tahnik itu? Cetakin kasarnya. Kiai nikah deer sekuni korma nikah deer bing kiai keke baru podut dari lesan apa nyaman dulang ke tu bayi. Nikah ngamri baru kan. Dan tak sedikit orang dulu itu mendik potra nakal bekta kiai nyon duaan kiai kan. Doti tonton kiai tang anak ni kebek tambeng kasanya. Belana komat nyon tua aki. Apakah hal demikian itu punya efek besar? Besar sekali barokahnya. Apakah banyak bukti yang berhasil? Banyak sekali. Hanya mungkin kita yang belum tahu. Salah satu contoh yang sangat-sangat masyhur adalah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu kisahnya beliau memiliki ayah biasa-biasa saja.
Cuman beliau ayahnya itu memiliki cinta yang begitu besar pada ulama, ngabtiungku kepada ulama. Ketika ngaji, ketika ikut pengajian ulama itu, beliau selalu menangis dan berdoa. Mantar moga tang anak nika Gusti paringin kealiman seperti alimnya ulama ini. Barokahnya itu dengan kumpul ben para ulama. Napa boleh sampai tonton anak nika ke para ulama? Pas itu lagi. Akhir menjadi seperti Imam Ghazali. Beliau punya saudara adik yaitu Nyaman Ahmad. Sesitong nika Muhammad Al-Ghazali, yang satunya Ahmad Al-Ghazali. Hanya saja yang masyhur sampai makin nika Muhammad Al-Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin. Itu kenapa kok tetap masyhur sampai makin, karena pengaruhnya yang begitu bertahan. Manfaat yang beliau sumbangkan untuk umat ini itu juga banyak dan bertahan. Dalam bentuk apa? Tulisan. Kalau adiknya beliau itu Ahmad Al-Ghazali itu terkenal dengan ad-da'i ilallah, tukang dakwah, khutbah min jumlatil khutbah, tukang pidato tapi luar biasa pidatonya. Pidatonya itu lembut tak kapra, sampai saking besarnya keistimewaan beliau, wakilah itu batu itu sampai jadi lembut kena. Epere khutbahnya adiknya Imam Ghazali. Wes makin abali ke topik. Imam Ibnu Sirin itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, ketika bapaknya itu akan nikah nyo'on tuwana para ulama, nyo'on tuwana para masyayikh, sehingga sampai jadi seperti itu. Kemudian saya juga mendapat cerita, ini kan sangat penting saya utarakan, karena banyak tradisi baik zaman Dimin yang mulai pudar. Mungkin karena tertutup oleh kekhasan perubahan zaman sekarang ini, oleh media-media sosial. Zaman Dimin nikah men bedereng sepo lastare tahlilan. Ini menurut kisah yang saya nukil dari sebagian masyayikh. Nikah anak nikah popolong kapi. Katakan nak anak ni kebeluk, potra ni kebeluk, soro polong kapi, soro jek deer kada. Oleh na berkat ni ke sabuk tengah baru itu aki, ya Allah mantar moga berkat seoleh dari tahlilan nikah, dari konjengan nikah, itu menjadi energi yang baik untuk tubuh anak-anak dan keluarga kami. Baru tinggal ampun itu aki baru makan semuanya. Barokah. Barokah semuanya. Menjadi orang-orang besar semuanya. Salah satunya kisah ini saya ambil dari keluarga Ki Haji Said Akil Siraj. Salah satu mantan ketua PBNU tahun sebelumnya. Nikah punya saudara banyak dan barokah seterusnya, banyak yang alim. Nikah sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Terus untuk para santri sendiri, hidupkan kembali tradisi-tradisi para santri zaman dahulu di era milenial nikah. Di era milenial seperti sekarang yang kita rasakan, jangan sampai lupakan tradisi santri dulu. Katina apa? Santri Dimin di kekana menurusan masalah keberkahan itu luar biasa memperhatikan. Salah satu hal yang nyata zaman Dimin, saya bahas ini zaman Dimin yang mungkin ini menjadi motivasi buat kita yang belum tahu atau yang tahu tapi lupa. Jadi oning tapi lupa atau memang dilupakan, tapi ini tidak boleh dilupakan. Ini tradisi yang baik. Empan pernah mereng napanten santri Dimin nikah dari pengennya mendapatkan barokah yang besar dari pondok sampai bengal nyerap posapo pondok dikayerep untuk apa? Makle abek melonya poen. Berarti lambek ni kemen sapuan tak usah sampai gen soro. Banyak santri seatokar gara-gara tak melo posapo. Bahkan dari teronnya sapuan sampai irap lemah ada berkata mak le telepon sebu pon gulaku bajan sapuan abek bisa sapuan ni kedimin. Dulu banyak santri yang berhati-hati dalam masalah subhat,
Napa boleh perkara haram sampai itu tidak mungkin terjadi. Takut sana santri lambe. Tapi untuk zaman sekarang, jangankan yang subhan, yang haram, yontal. Itu yang membedakan. Makanya banyak di situ motivasi kangkui kita semua. Aku leben panjenengan kapi. Nika kutuh betul-betul meniru dalam hal kebaikan terhadap as-salafus salih. Al-muhafadatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan tradisi-tradisi yang sudah berlalu, yang dianggap baik, dan membuat satu tradisi yang jauh lebih baik daripada yang dulu tanpa menghilangkan tradisi yang dulu. Kalau kita tidak diingatkan dengan hal semacam ini, maka kita akan berjalan mengikuti arus zaman, tapi kita lupa akan arah kehidupan. Banyak yang selama nikah, prinsip-prinsip yang sangat penting di zaman dulu, zamannya ulama salaf itu hilang. Termasuk salah sitongah nyari ilmu yang dipenuhi dengan banyak keberkahan, itu sangat jarang. Sepenting makin nikah nyari ilmu cung terpenteran, sok-sok jagoan, pokok cung-cungan itu yang akan terjadi ketika hilang tujuan semapan. Pon kembali lagi, Imam Ibnu Sirin radhiyallahu taala anhu, beliau itu pernah mengatakan, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Orang salaf zaman dulu itu belajar tentang ketauhidan, belajar tentang adab, belajar tentang ilmu rohani, itu sangat tekun sebagaimana beliau itu menekuni ilmu syariah atau ilmu-ilmu secara lahiriah. Artinya dalam masalah ilmu ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Batiniah kita. Aten aku leban panjenengan didik kelaban apa? Adab. Didik kelaban adab kena. Cek sampai ku leban panjenengan nikah hanya sekedar alim tapi tidak beradab. Sehingga untuk mengakses sebuah ilmu manajemen makin itu memang saya akui sangat mudah dan gampang sarah. Sampai ngakses ilmu lewat YouTube, lewat Google, TikTok atau Facebook dan Instagram. Itu sampean itu dapat banyak ilmu. Tapi masalah keberkahan dan juga acuan adab itu sangat mungkin terbatas atau mungkin sama sekali tidak ada. Kenapa? Inilah istimewanya kita berada di pendidikan. Makanya ulama-ulama zaman dimin, sampean lihat di beberapa tarojimul ulama, biografi ulama itu ada istilah begini kan, wa yata'addabu bi adabi. Biasanya di biografi ulama itu ada istilah dia beradab seperti adabnya gurunya, beradab seperti adabnya para pendahulunya. Dan nikah yang tidak bisa ditemukan di internet. Nah, nikah juga merupakan jawaban. Apa cuman makin nikah yang penuh dengan teknologi yang canggih. Nah, karena makku tuh mondok, padahal belajar kitab di internet itu banyak gampang juga. Kenapa kok tetap harus mondok? Karena itu yang berbeda. Barakatul ilmi, kemudian al-iktida bil masyayikh, itu semuanya tidak bisa ditemukan dalam media sosial. Nikah para santri kita semua semoga tidak pernah punya keinginan atau harapan untuk kemudian hanya mencerdaskan pikiran kita sementara bodoh dalam urusan amaliyah dan juga hati. Amin Allahumma amin. Wa 'anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu qala in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.